Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andriansyah, NPM 183014452. Di sini saya termasuk di dalam kelompok 10 yang akan membahas tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di sini saya ditemani dengan Namira Nur Arafah. Sejarah berdirinya KPAI. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyantumkan tentang hak anak, pelaksanaan, kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah. Akan tetapi, sekarang ini masih banyak orang yang melakukan kekerasan pada anak-anak. Malah tidak jarang orang tua kandung pun tak segan-segan memukul sampai membunuh anaknya sendiri. Maka dari itu, agar kehidupan anak-anak Indonesia dapat terjamin, diperlukan adanya perlindungan untuk anak-anak dan kekerasan ataupun pemanfaatan orang lain, caranya dengan membentuk sebuah badan perlindungan anak-anak. Untuk melaksanakan perlindungan bagi anak-anak di atas Presiden melalui Kepres Nomor 77 Tahun 2003 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membentuk KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Upaya ini terkait dengan adanya penindasan yang kadang dilakukan oleh orang dewasa atau teman-temannya, bahkan orang tua kandungnya sendiri dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap anak, baik anak yang diasuh oleh orang tuanya, apalagi anak yang terlantar, sehingga menyebabkan anak itu tersiksa, tersakiti hingga luka parah. Yang kedua ada struktur organisasi. Jadi struktur dari KPAI sendiri telah disebutkan dalam Kepres Nomor 77 Tahun 2003 yang hanya terdiri dari 9 orang atau 9 komisioner yang disebutkan dalam pasal 75 sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang dalam anggota. Yang kedua, keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Susunan keanggotaan di atas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan masa jabatan 3 tahun. Lanjutnya, untuk dapat menjadi keanggotaan KPAI harus memenuhi syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia paling rendah 35 tahun, mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak paling singkat 5 tahun, berwibawa, jujur, adil, dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan tidak menjadi tersangka, tidak sedang menjadi anggota atau menjabat sebagai pengurus partai politik, dan bagi calon anggota KPAI yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira Nur Arafah dengan NPM 183014442. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan jumlah anggota KPAI pusat terdiri dari 9 orang.
yang berupa 1 orang ketua, 1 wakil ketua, dan 7 orang anggota, yang diketuai oleh Dr. Anda Susanto MA yang diwakilkan dari tokoh agama, dan yang kedua wakil ketua diwakilkan dari Ormas, Ibu Rita Pranawati, yang ketiga Ai Mariati Solihah dari pemerintahan, dan seterusnya. Selanjutnya, dalam pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Yang keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Yang kelima, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan yang terakhir, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Berdasarkan pasal di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20, yakni negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis yang menyelenggarakan perlindungan anak. KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif, dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah di mana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dan KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki perda tentang perlindungan anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder, hingga tersier, institusi-institusi penyelenggaraannya, serta pengawasan independen yang dilakukan KPAID. Sekian penjelasan dari saya, kelompok 10 mengenai KPAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.